Baik, untuk para undangan maupun yang sudah bergabung dalam Zoom maupun juga YouTube, kita saksikan bersama-sama. Ini sesaat lagi Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, beserta rombongan memasuki area. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Jawa Barat beserta rombongan di arena kegiatan Temu Bisnis dan Pameran Produk OPOP 2022 di Pondok Pesantren An-Nur, Bekasi, Jawa Barat. Baik, saat ini Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ridwan Kamil beserta rombongan sedang berkeliling melihat produk-produk dari pesantren yang hari ini tergabung dalam sebuah kegiatan maupun dalam sebuah komunitas maupun sebuah gerakan yang diberi nama One Pesantren One Product. Produk-produk yang ditampilkan di OPOP 2022 ini merupakan produk-produk produksi pesantren-pesantren di wilayah Jawa Barat dan beberapa di antaranya juga merupakan finalis dari OPOP 2022. Luar biasa, mungkin saat ini kita tidak semua bisa menyaksikan produk-produk yang dimiliki oleh para pesantren juga karena di awal tahun kemarin juga sempat bahwa di pesantren yang mengikuti kegiatan OPOP ini bahkan mencapai angka 1.000 pesantren. Luar biasa ya Kang ya. Ya. Dan beberapa produk-produk yang ditampilkan hari ini Kang, ini juga sudah mulai melanglang buana ke mancanegara. Ada banyak produk yang ditampilkan yang sedang dilihat secara langsung oleh Bapak Gubernur, mulai dari produk makanan, kerajinan tangan, dan produk-produk lainnya hasil dari binaan pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Baik, dan tentunya bahwa pada siang hari ini di kegiatan Temu Bisnis dan Pameran Produk OPOP 2022 ini tidak hanya dijadikan sebuah rutinitas saja, tapi ini merupakan sebuah kegiatan yang memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Betul. Karena hari ini kita memiliki wadah ya, sebuah program yang sangat baik yang tentunya memiliki goals yang bisa dibilang ini kita punya 3 goals ya. Betul, 3 goals. Apa saja? Salah satunya yang pertama adalah? Yang pertama adalah bahwa pesantren ini bisa menjadi sebuah pilar untuk ketahanan pangan nasional. Betul. Yang kedua adalah digitalisasi. Ya, bahwa produk-produk pesantren ini diharapkan mampu menembus pasar digital dan dijual lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tapi juga bisa dinikmati di mancanegara. Baik, dan yang ketiga tentunya bahwa di hari ini kita akan banyak menyerap sekali informasi, inspirasi yang mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi kita bahwa nantinya pesantren ini yang tadinya hanya sebuah calon ataupun juga mungkin bisa dibilang tidak memiliki sebuah gambaran bagaimana kita untuk mengekspor produk kita. Betul. Justru hari ini kita siap untuk menjadi seorang eksportir. Betul, jadi diharapkan dengan produk-produk yang ditampilkan hari ini bisa membuat produk-produk UMKM kita semakin dikenal begitu ya. Betul, dan tentu saja kita dari pagi hari ini berkegiatan sudah tergabung di Zoom, kemudian juga di YouTube, bahwa tidak hanya teman-teman ataupun dari OPOP Indonesia saja, tapi juga sudah bergabung dengan kita ada buyer dari Malaysia, kemudian buyer dari Thailand. Iya betul sekali. Jadi ada banyak buyer-buyer ini yang sudah membidik ya pasar-pasar produk-produk binaan dari pondok-pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Yes, dan tentunya bahwa hari ini di pagi hari juga kita sudah banyak sekali menyerap informasi dan inspirasi bahwa tadi Teh Mita juga bersama dengan narasumber yang hebat-hebat ya. Ternyata ini dengan temanya bagaimana kita untuk bisa ekspor ya. Ya, dan tadi produk-produk yang sudah diekspor itu sudah banyak sekali ya Kang ya. Tadi ada yang mengekspor mulai dari salak, kemudian produk-produk tanaman hias sampai jengkol,
buah naga, buah-buahan ternyata diminati oleh banyak masyarakat di luar. Saya baru tahu ya ternyata jengkol, kemudian juga Pete, ya, itu bisa sampai ekspor. Itu mendunia ternyata di luar mancanegara. Ini kita harus bisa menjengkolkan dunia ya. Menjengkolkan dunia. Dan menduniakan jengkol. Saya penasaran ini Bapak Gubernur kita ini sedang melihat-lihat produk apa, kira-kira apa yang kira-kira Pak Gubernur akan membeli produk ya? Nah ini luar biasa, mudah-mudahan ini jadi sebuah menambah nilai transaksi kita di hari ini ya. Karena nilai transaksi kita hari ini sudah bertambah ya. Betul, tepat di jam setengah 11.30 atau setengah 12 siang. Itu transaksi hari ini yang terjadi di kegiatan kita hari ini sudah 87.087.000 rupiah. Masya Allah luar biasa. Hingga pukul 12.30 ya Kang ya. Yes, berarti betul. ini masih akan bisa terus bertambah. Kami mohon kesediaannya Bapak dan Ibu, karena acara akan segera dimulai, mohon untuk... Baik, dan kami akan persilakan kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, beserta rombongan untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Kami mohon kesediaannya, para fotografer dan media, untuk segera menempati tempat yang disediakan karena acara akan segera kami mulai. Langkah perjalanan kami dimulai di sini. Di rumah ilmu, menempa pribadi menjadi santri mandiri. Ilmu agama menjadi dasar kami untuk berkarya. Dengan bismillah, kami akan menggemparkan pasar dunia. Seperti dalam kerajinan tangan, setiap usaha kami maksimalkan menjadi sebuah kesempatan. Seperti dalam masakan, kami mengolah kesempatan menjadi sebuah harapan. Dan seperti bercocok tanam, kami memupuk harapan yang berbuah menjadi produk unggulan. One Pesantren One Product mendorong pesantren untuk memiliki produk unggulan sesuai dengan ciri khas masing-masing. Dan kami harapkan tentunya OPOP ini menjadi salah satu langkah menuju kemandirian pesantren. Pesantren melalui tahapan mulai dari seleksi dan audisi. Lalu kami akan beri pelatihan dan magang di pesantren yang telah menjadi role model. Hingga akhirnya temu bisnis dan gelar produk untuk memasuki pasar yang lebih luas. Kami, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, juga mendorong pesantren dapat mengembangkan usahanya melalui pembentukan koperasi pondok pesantren agar tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan.
Inilah kisah tentang potensi para santri yang terus berinovasi. Dilakukan dengan setulus hati, penuh dedikasi, demi bakti santri untuk negeri. Perjalanan OPOP menjadi bukti. Kisah para santri tak hanya sekedar mimpi. Perjalanan kami belum usai, karena ikhtiar dalam hidup tak mengenal kata selesai. Karya dan usaha ini akan terus kami lanjutkan bagi generasi masa depan. Pesantren Juara, umat sejahtera. Akan datang suatu hari seluruh pesantren di Jawa Barat selain dakwahnya luar biasa, ya, memuliakan pendidikan pada anak-anak Jawa Barat, juga memiliki kemandirian ekonomi. Ya. Karena kalau kita mandiri ekonomi, dakwahnya juga lebih leluasa. Baik, yang terhormat Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Yang terhormat Dr. Haji Tri Adianto Cahyono, SEME, selaku PLT Wali Kota Bekasi. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji MM. Yang kami hormati PLT Kepala Balatkop Provinsi Jawa Barat, Dr. Tatang Suryana. Yang terhormat PLT Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Bambang Pramono, SEMA. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Anur, Ustazah Hajah Siti Aisyah HK, dan yang mewakili Ustadz Haji Ahmad Usturi, SE. Dan yang terhormat seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin terhormat, selamat datang di Temu Bisnis dan Pameran Produk OPOP 2022. Baik Bapak Ibu undangan yang berbahagia, sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara, sebagai bentuk kita mencintai negara kita ini, kami mohon kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu hadirin yang berada di ruangan ini untuk meninggalkan sejenak kegiatannya dan dimohon untuk bisa bangkit berdiri dan dengan sikap sempurna. Sekali lagi kami mohon untuk seluruh tamu undangan yang berada di area kegiatan kita hari ini, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon untuk meninggalkan sejenak kegiatannya dan bisa berdiri dengan sikap sempurna.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, dan kami ucapkan juga selamat datang pada yang terhormat Kepala Biro Perekonomian Ibu Yuke Maulani. Hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memulai acara, marilah kita awali bersama-sama dengan pembacaan doa, sekaligus doa bersama untuk saudara-saudara kita di Cianjur, Jawa Barat. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Sofyan Junaidi, SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita hari ini mendapatkan sukses yang luar biasa dan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang terjadi pada negeri kita ini merupakan pembelajaran dan bentuk rasa cinta Allah kepada kita semua, dan semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang terjadi tersebut dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل الشر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebagai bentuk eksistensi, potensi diri dan juga apresiasi kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Sesaat lagi kita akan menikmati persembahan Tari Salman dari anak-anak kita Madrasah Aliyah An-Nur Bekasi. Beri tepuk tangan yang meriah.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum kita menyaksikan sebuah pertunjukan atau persembahan dari anak-anak kita, boleh mungkin salah satu orang yang bisa diajak ngobrol? Ada satu orang? Ataupun semuanya sudah sikap sempurna, sudah sikap seperti ini? Ada yang mau diajak ngobrol? Ada teman-temannya tenang-tenang. Gak apa-apa kok boleh, boleh nih kali Kang yang ini Kang. Ini aja yang paling dekat aja. Sini adik, teteh sini, atuh nyebutnya teteh ya. Boleh berkenalan dulu, ini siapa namanya? Namanya Reva. Reva ini dari Madrasah Aliyah An-Nur ya. Ini bersama dengan teman-teman di sini akan mempersembahkan sebuah tari Salman. Boleh ceritakan dulu kenapa memilih tari Salman? Kenapa nggak tari kecak gitu? Karena untuk menyambut gubernur. Iya. Kita kayak menyambut. Oh aduh, jadi sebab Deg-degan nggak ini mau tampil di depan Pak Gubernur deg-degan? Deg-degan lihat teman-temannya, mana teman-temannya atuh? Oh. atau biar nggak nervous ya boleh kasih tepuk tangan dulu, kasih semangat dulu. Buat teman-temannya. Nervous ini di depan Pak Gubernur ya. Latihannya berapa lama Neng? Ada seminggu. 1 minggu? Seminggu. Luar biasa. Oke, Oke. sudah siap tampil ya? Mudah-mudahan Di depan? sukses ya. Sukses Bisa ya. menghibur kita, bisa memukau kita semua. Oke. Sekali lagi ini dia penampilan tari Salman dari anak-anak kita Madrasah Aliyah An-Nur.
kenorakan tajak kapade besare-sare wahe saudara tajala juragan bohate ubela lole uro kadula. Baik, penampilan yang sangat memukau dipersembahkan oleh anak-anak kita, adik-adik kita dari Madrasah Aliyah An-Nur. Sekali lagi berikan apresiasi, tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Masya Allah. Kang, kita lanjut. Boleh, Beranjak silakan, ke Teh. acara selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari PLT Wali Kota Bekasi, yaitu Dr. Haji Tri Adianto Cahyono, SEMM. Kepada Bapak kami persilahkan. Satu. Ya tentunya kita berbangga hati ya karena tari saman tadi adalah merupakan salah satu peninggalan dunia tanpa benda dan itu adalah miliknya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Gubernur, Bapak Dr. Ridwan Kamil ya, yang hadir bersama kita siang hari ini. Beliau sangat mensupport ya. Sudah cukup beberapa kali beliau hadir di Kota Bekasi ini. Terima kasih Pak Gub, dukungan dan tentunya memberikan inspirasi buat kita bersama untuk bisa mengejar Jabar juara dan Bekasi keren. Kemudian yang saya hormati juga Bapak PLT Gubernur BI ya, Dr. Bambang Pramono, SMA. Kemudian juga Bapak Kadis Koperasi yang Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, ya, Bapak Dr. Andes Kusmana, dan tentunya keluarga besar, ya, Pondok Pesantren An-Nur, ya, yang dipimpin oleh Ibu Hajah Siti Aisyah, ya, dan juga seluruh jajarannya, ya, ada anggota Dewan kita Pak Usturi yang terus bersama-sama mengawal kemarin lahirnya Perda Pondok Pesantren, ya, jadi ada satu perpihakan. Jawa Barat sudah selesai, mudah-mudahan Bekasi selesai, dan mudah-mudahan nanti di perubahan 2023 kita sudah bisa mampu memberikan kontribusi agar pondok-pondok pesantren kita bisa lebih maju, lebih kreatif, lebih inovatif, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi bangsa kita ke depan. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan pada siang hari ini, dan tentunya kepada para pimpinan pondok pesantren se-Jawa Barat, dan luar biasa ya bahwa ada temu produk-produk unggulan ya, temu bisnis dan pameran produk ya, One Pesantren One Product ya. Jadi saya kira ini menjadi salah satu buat kita bersama, ada satu ajang silaturahmi, dan yang kalah pentingnya adalah kita saling belajar. Salawat salam tentunya kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siang yang berbahagia ini saya Tri Adianto, PLT Wali Kota Bekasi, bisa hadir dan tentunya mengucapkan selamat datang kepada Pak Gubernur beserta seluruh jajarannya. Terima kasih atas upayanya dalam rangka ikut juga membangkitkan keekonomian. Bahwa Bekasi dengan 250.000 penggiat UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi yang ada di Kota Bekasi. Ya, jadi kita terus berkreativitas. Ya, setiap hari Jumat Pak Gubernur kami juga mengadakan yang namanya
Jumat jajan, Jumat berkah. Ya, jadi artinya bahwa kantor pemerintah pun bisa digunakan sebagai tempat mereka berinteraksi melakukan jual beli. Kota Bekasi juga memberikan kesempatan kepada para penggeriat UMKM ya dengan komunikasi yang intensif, kolaborasi dengan yang terhormat DPRD. Ya, kalau kemarin kita hanya punya 17 miliar untuk memberikan dana bergulir, APBD kemarin perubahan kita tambah bank syariah kita 25 miliar. Jadi hari ini ada 43 miliar yang kita siapkan untuk para UMKM. Termasuk di dalamnya adalah pondok-pondok pesantren kita. Ya, untuk meningkatkan produknya. Ya, tentunya itu tadi. Bagaimana kita mengemas mulai dari produk, kemudian pemasaran, dan pada akhirnya adalah juga yang kita pikirkan adalah pemodalan. Demikian juga masjid-masjid kita. Ya, masjid kita sudah ada sekitar 150 orang kita bentuk koperasi berbasis syariah. Ya, jadi artinya bahwa masjid tidak saja sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat untuk kegiatan keekonomian dan pendidikan. Dan mudah-mudahan semakin sejahtera umat, semakin maju bangsa ini, dan semakin baldatun, toyobatun, warupun gofur, kota Bekasi. Kota yang diidam-idamkan. Ya, sehingga seluruh anak bangsa yang tinggal di Kota Bekasi mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi mudah-mudahan itulah upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Dan alhamdulillah mulai bulan depan ya untuk marbot dan juga imam masjid juga kita keluarkan ya tunjangannya. Ya, mudah-mudahan semakin makmur masjid-masjid yang ada, semakin terpelihara masjid-masjid kita, dan semakin ada kepastian bahwa masjid-masjid kita juga memiliki itu tadi kepastian hukum. Karena apa? Karena semua masjid-masjid kita 1.200 masjid lebih itu sudah kita berikan izin mendirikan bangunannya. Inilah, jadi saya kira di samping hari ini kita juga membangkitkan ya bahwa umat juga harus berdikari, ya harus mampu ya berdiri meningkatkan keekonomian. Tetapi kita jangan pernah lupakan bagaimana kita juga membangun spirit ya keimanan dan ketakwaan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur dan seluruh para peserta pondok pesantren. Mudah-mudahan bawa juga oleh-oleh dari Kota Bekasi biar tumbuh dan berkembang ekonomi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PLT Wali Kota Bekasi. Saya bangga menjadi warga Bekasi, Kang. Ternyata Bekasi begitu siap ya memajukan UMKM-nya, memakmurkan masjidnya. Barakallah. Semoga lancar program-program. Dan ternyata yang bangga hari ini bukan hanya orang Bekasi, tapi juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah bergabung di Zoom, kemudian juga di YouTube. Ini ada saudara-saudara kita yang dari OPOP Indonesia, betul, ya. Ada yang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, kemudian juga dari Kalimantan Selatan, dan juga telah hadir Kepala Dinas KUK dari Provinsi Sumatera Barat yang sudah bergabung dari pagi hari. Kemudian juga ada buyer dari Malaysia dan juga Thailand sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih banyak, luar biasa, berikan tepuk tangan apresiasi untuk teman-teman kita yang sudah bergabung di Zoom dan juga YouTube. Baik, luar biasa bahwa perjalanan OPOP ini bukanlah sebuah kegiatan ataupun rutinitas yang bisa dibilang sudahlah gugur tugas. Tapi OPOP di tahun 2022 bahkan di sebelum-sebelumnya ini adalah sebuah kegiatan yang butuh perencanaan, kemudian juga butuh dilakukan sebuah kegiatan pelaksanaan dengan keseriusan yang sangat matang. Betul. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah perjalanan OPOP Jawa Barat 2022 dan bagaimana OPOP Jawa Barat di 2022 ini bisa memberikan impact, memberikan inspirasi. Untuk itu Bapak Ibu silakan arahkan pandangan fokusnya ke layar dan inilah video OPOP Jawa Barat 2022.
Sini makan dulu yuk. Rasanya seru ternyata ya. Lagi di Dubai, makan jengkol dari pesantren Jawa Barat. West Java has the highest number of Islamic boarding schools in Indonesia, with a total of 3,962,700 students. Unfortunately, the majority of Islamic boarding school expenses still depend on wakaf and donations, so they're not economically stable. They have great potentials, so the Department of Cooperatives and Small Businesses of West Java Province facilitate them by empowering and financing through program Pesantren Juara, that is One Pesantren, One Product, or OPOP. Program One Pesantren One Product ini hadir untuk mendorong pesantren memiliki produk yang unggul sehingga dapat memiliki kekuatan ekonomi mandiri dengan pelatihan dan pendampingan, juga memilih komoditi pasar yang tepat baik lokal maupun internasional sehingga menciptakan komunitas bisnis dan kemandirian ekonomi. One Pesantren, One Product is targeting 5,000 Islamic boarding schools to be independent by 2023. With more than 10 businesses categories from food, beverages, fishery, fashion, agriculture, handicrafts, and many more spread throughout West Java. OPOP has been awarded with many awards such as Top 45 Public Service Innovations, Outstanding Achievement of Public Service Innovation, and the Best Indonesian Innovation from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of Indonesia. Inilah identitas kami, tanah para santri yang mencari pintu rezeki dengan menyambung tali silaturahmi. Dari santri untuk negeri, pesantren juara, umat sejahtera. Kemudian generasi pertama, Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menjadi moderator yang barangkali narasumber tidak perlu saya sampaikan, tidak perlu saya perkenalkan. Sudah terkenal seantero jagat. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang sebelah kiri saya Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil.
Selamat datang, terima kasih Pak Gubernur sudah hadir di OPOP yang selalu menjadi andalan Pak Gubernur adalah program One Pesantren One Product. Sebelahnya adalah PLT Pimpinan Wilayah Bank Indonesia yang selalu support gitu ya terkait dengan pesantren One Product. Pak Gufron ya dari Opermas barangkali ini yang salah satu nanti akan saya tagih janjinya gitu ya. Apa yang bisa dilakukan beliau terkait dengan One Product. Sebelum menyampaikan sedikit saja Pak Gubernur saya laporkan bahwa selama perjalanan 2019 sampai 2022 itu sebanyak 2.884 pondok pesantren sudah menjadi peserta program kita. Tepuk tangan. Ada PR berat Pak Gubernur untuk tahun depan, yaitu 2.156. Tapi saya yakin dengan dukungan beliau dan dukungan para pendamping Pak Gubernur, sudah hadir selama masa 4 tahun ini sebanyak 237 para pendamping Pak Gub yang mendampingi pesantren untuk memperoleh produk yang mereka hasilkan. Alhamdulillah hari ini nanti akan diumumkan juara-juara kabupaten dan di sini hadir Pak Gubernur peserta OPOP 2022 yang produknya hadir di sebelah sini, termasuk juga produk unggulan di OPOP 2019 sampai dengan 2021, termasuk finalis 16 pondok pesantren tadi yang sudah menjadi juara kabupaten dan sudah diseleksi masuk menjadi audisi tahap 3 One Pesantren One Product dan nanti akan diambil 3 pondok pesantren. Alhamdulillah di temu bisnis ini sebelumnya kita lakukan rekapitulasi dari para pendamping dan sudah menghasilkan Pak Gubernur sebesar 11 miliar rupiah. Ditambah hari ini tadi Pak Gubernur ternyata setengah jam sudah meningkat menjadi 12 miliar lebih. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah tercatat sebanyak 70 off-taker yang sudah bekerja sama dan meng-off-taker produk-produk UKM. Termasuk dari Korea hadir Pak Gubernur yang insya Allah juga akan hari ini juga akan terus mengembangkan produk-produk kita di Korea. Barangkali itu sebagai pembuka saja, saya akan langsung nanya Pak Gubernur terkait dengan, karena ucapan terima kasih juga ini hadir beberapa dari Kalimantan Selatan mengadop produk ini One Pesantren One Product Pak Gubernur, termasuk Jawa Tengah sendiri, termasuk Jawa Timur sebetulnya yang punya OPOP tapi berbeda dengan kita. Jadi sebetulnya kedepannya karena masa kepemimpinan beliau akan berakhir di bulan 2023 bulan September. OPOP ini masih ada PR berat dan langkah-langkah apa kiranya kami berharap dari para pesantren program ini dilanjutkan gitu. Strategi apa sebetulnya Pak Gub yang ingin Pak Gub sampaikan terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini? Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Ingat ya bahwa Jawa Barat slogannya juara lahir batin. Setuju? Maka tidak hanya mengurusi urusan-urusan fisik, tapi juga urusan pesantren, tempat ibadah, kita juga selalu hadir. Banyak programnya. Salah satunya ada 4.000-an desa sekarang sudah punya penghafal Quran, hafiz Quran. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan program Satu Desa, Satu Hafiz atau Sadesa. Ada program digital dakwah, melatih para ulama untuk berdakwah juga dengan YouTube, media sosial, mendigitalkan kitab kuning. Termasuk kakek saya itu kita sedang cicil supaya dibaca generasi berikutnya. Kita ada program kredit di masjid tanpa bunga, tanpa agunan.
namanya kredit mesra, cukup daftarnya berlima ya. Kemudian kita ada English for Ulama, melatih bahasa Inggris para ulama Jawa Barat untuk saya kirim ke Eropa, ke Amerika berdakwah di sana. Dan yang salah satu yang paling saya banggakan, sudah lahir sampai hari ini, bukan bayi ya, sudah lahir 2.800-an bisnis dari pesantren. Itu jumlah yang sangat besar. Tahun ini saja tadi saya targetkan mungkin 12 sampai 15 miliar sampai akhir tahun bisa tercapai. Karena apa? Tidak semua santri jadi kiai. Kita berdoa ada santri nanti jadi wali kota Bekasi yang nyantri, jadi gubernur Jawa Barat yang nyantri, jadi pengusaha roti yang nyantri, jadi guru dosen, rektor yang nyantri, konglomerat yang nyantri dan seterusnya. Itulah harapan kita. Kenapa? Kan tadi dunia dan akhirat, lahir dan batin. Nah oleh karena itu ada 5.300 desa, harapannya maksimalkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil untuk tercapai semuanya. Kalaupun kurang-kurang, tahun-tahun berikut 2024 tolong dikejar. Program ini jangan berhenti saat Pak Ridwan Kamil berhenti, setuju? Karena ini program baik untuk keumatan. Ibu bapak lihat tadi ada yang punya pabrik roti, ada yang inovatif tahun ini bikin paket kain kafan dengan parfumnya dan lain sebagainya. Ada yang jualan selimut, kasur, lampu, pertanian, segala rupa sebutkan ya. Kenapa kita harus semangat? Karena Indonesia ekonominya sekarang dari 200 negara, Indonesia ranking 16, tepuk tangan untuk Indonesia. 10 tahun lagi ranking 10 dan 20-30 tahun lagi insya Allah ekonomi terbaik nomor 4 di dunia adalah negara Indonesia. Kuncinya 1, manjada wajada mau berusaha. 2, kuasai ekonomi digital, cari bahan, cari modal, cari ilmu digital. Jualannya saya titip juga jangan door to door di desa aja, tapi juga masuk ke ada beli-beli syariah di sini, ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, itu harus dilakukan. Sampai suatu hari semua pesantren di Jawa Barat punya usaha, karena tangan di atas Bapak Ibu selalu lebih mulia dari tangan di bawah, betul? Dan Jawa Barat adalah provinsi pertama yang menggolkan perda pesantren, tepuk tangan. Dan di level kota kabupaten insya Allah kota Bekasi juga akan melahirkan perda pesantren, sehingga suatu hari mungkin kami yang di depan panggung ini sudah tidak ada, tapi pesantrennya akan selalu lestari, pesantrennya akan mandiri, dan kita bangga dakwah Islam kita komprehensif ya, tidak hanya urusan kurikulumnya, tapi juga kemandirian santri-santrinya. Itu saja saya kira strateginya. Memang saya khususnya akan berakhir tinggal 10 bulan lagi, menandakan kekuasaan itu ada akhirnya. Ada awal, ada akhir, ada lahir, ada meninggal, ya. Semua ada akhirnya. Saya cuma takut nanti dihisab. Nanti, hey Ridwan Kamil kamu ngapain aja jadi gubernur? Minimal saya jawab, ya Allah ada 4.000 bisnis di pesantren, ya Allah kira-kira begitu. Ya Allah 5.000 desa punya penghafal Quran, memuliakan namamu ya Allah, kan begitu ya. Ya Allah orang-orang miskin tertolong dengan ini itu. Saya ingin suatu hari kalau ditanya jawabannya itu. Karena nanti pemimpin akan dihisab duluan ya. Nah, dan saya ucapkan terima kasih Pesantren An-Nur yang sudah menjadi tuan rumah pesantren teladan di Kota Bekasi. Tentunya saya doakan sukses, menjadi inspirasi. Kota Bekasinya juga hebat ya. Pak Walinya juga luar biasa.
fisiknya kuat, rajin menyapa, dan memang tugas pemimpin itu hadir secara fisik, hadir juga secara program. Mohon maaf ya, ada yang hadir secara fisik tapi nggak ada program, itu namanya pencitraan. Hadir secara program tapi secara fisik tidak hadir, itu pemimpin agak sombong, kira-kira begitu ya. Nah, kita mah nggak boleh begitu ya Pak Wali, kita hadir secara fisik, menyapa warga tapi program juga hadir, terukur. Saya lapor Jawa Barat per hari ini selama 4 tahun sudah mendapatkan 470 penghargaan. Ya. Susah saya ceritain satu-satu, tapi itu contoh bahwa dulunya gelap menjadi terang, dulunya semrawut menjadi lancar, ya. Termasuk yang saya banggakan selain 4.000 desa penghafal Quran, 2.800 bisnis pesantren adalah saya mulai menjabat ada 1.000 desa tertinggal dan terbelakang sangat tertinggal. Sekarang dari 1.000 sudah 0, tidak ada lagi di desa Jawa Barat yang tertinggal terbelakang. Dan kinerja PNS Jawa Barat itu meraih sebagai kinerja PNS ASN terbaik Indonesia di 2021. Dan lain-lain alhamdulillah. Kekurangan masih banyak, orang miskin masih ada, pengangguran masih ada, kemacetan, banjir, termasuk kebencanaan masih ada, karena itulah kehidupan, tidak pernah selesai. Setiap beres kita lanjutkan dengan target-target baru. Dan terakhir, mohon doanya dari warga Bekasi, saudara-saudara kita di Cianjur sedang kena musibah, ada 350 meninggal dunia, ada 70.000 orang di tenda-tenda pengungsian,